Yang terhormat Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, yang kami hormati Al-Mukarram Ustadz Syahril Maskur SPD, yang kami hormati Wakil Direktur 1, 2, dan 3 Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, yang kami hormati para tamu undangan, Bapak Ibu yang telah purna tugas, yang kami hormati Bapak Ibu dosen serta pegawai Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo serta taruna-taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir di ruangan ini untuk mengikuti acara Halal Bihalal Keluarga Besar Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo dengan tema "Dengan Halal Bihalal kita eratkan silaturahmi dan nilai-nilai akidah menuju insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala." Tidak lupa, salawat serta salam tercurah limpah untuk junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang telah menunjukkan kita dari jalan gelap menuju jalan yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan hari yang masih fitri ini, izinkan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Baik hadirin yang dirahmati Allah, mengawali acara kita pada hari ini agar dapat berjalan dengan lancar, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan Fatihatul Kitab, Syuratul Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh taruni remaja Dina Maulidiyah Mahmudah dengan pembacaan sari tilawah oleh taruni remaja Yosi Amita Kisela yang akan membacakan surat Al-Imran ayat 133 sampai dengan 135. Kepada yang bertugas kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Dan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah dan memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Semoga pembacaan ayat suci Al-Quran tadi mudah-mudahan membawa manfaat dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, acara selanjutnya adalah sambutan oleh Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo sekaligus penyampaian ucapan selamat Idul Fitri kepada yang kami hormati Bapak Igusti Putu Gede Rumayasa Yudanya SPI MP, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati
Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Sahrir dari Surabaya, yang alhamdulillah pada pagi hari ini beliau berkenan bersilaturahmi bersama kita di ruangan ini dalam rangka merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Yang sangat saya hormati keluarga besar Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, hadir bersama kita hari ini di ruangan ini, Bapak dan Ibu yang sudah mengantarkan kita kurang lebih 41 tahun yang lalu, sehingga kita hadir di ruangan ini juga dalam keadaan sehat walafiat. Juga hadir di ruangan ini segenap pegawai, Bapak Ibu dosen dan sebagian dari mahasiswa kita, taruna kita yang kebetulan juga berada di kampus mulai hari kemarin, yang sebagian sedang melaksanakan tugas akhir di industri perikanan, sebagian sedang melaksanakan kerja praktek juga sama di industri perikanan, dan sebagian lagi sedang mengikuti seleksi Komcat Matra Laut di Surabaya. Mari kita semua doakan adik-adik kita yang sekarang sedang di lapangan, mudah-mudahan semuanya dapat melaksanakan kegiatan dengan baik dan lancar dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa taala, karena atas perkenannya kita semua yang hadir di ruangan ini diberikan keberkahan dan selalu dalam bimbingannya semata-mata karena kecintaan beliau kepada kita semua. Pertama, mewakili segenap Sivitas Akademika Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu, teman-teman panitia sudah mengambil tema halal bihalal kita pada hari ini, yaitu kita eratkan silaturahmi dan nilai-nilai akidah menuju insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Topik yang sangat luar biasa, Bapak dan Ibu. Saya hanya ingin menyampaikan, nanti beliau Al-Mukarram yang mengupas. Saya sedikit menyampaikan kepada kita semua bahwa sesudah kita selama kurang lebih, ada yang kawan-kawan kita 29 hari, ada yang genap 30 hari melaksanakan ibadah puasa, kita semua bertafakur, ada yang tadarus dan lain sebagainya ketika kita di luar melaksanakan ibadah puasa. Maka kemudian kita hadir di bulan Syawal, merayakan Hari Raya Idul Fitri, yang insya Allah saya sedikit membaca bahwa kita kembali dalam keadaan fitri. Namun saya memaknai, mudah-mudahan kita sepakat dengan Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Sesudah 29 sampai 30 hari kita bertafakur, bertadarus, melaksanakan ibadah puasa, menjauhkan diri dari semua larangan dan sebagainya. Maka kita fitri, kita maknai bahwa kita punya
tata kelola kehidupan baru di dunia. Manajemen kehidupan baru di dunia. Tata kelola kehidupan baru di dunia yang kita hadirkan di bulan Syawal adalah merupakan perwujudan, mohon maaf kalau saya salah dikoreksi, bagaimana kita mengelola hubungan kita sesama manusia, hablum minanas, dan bagaimana kita mengelola hubungan kita kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, hablum minallah. Implementasinya adalah Bapak Ibu, hari ini kita hadir di tanggal 2 Mei merupakan Hari Pendidikan Nasional. Kemarin kita libur, kita memperingati Hari Buruh. Dua momen penting kalau kita hubungkan dengan tata kelola kehidupan di dalam bulan Syawal, memaknai sebuah kata fitrah, bagaimana kita memperbaiki hubungan hablum minanas dengan hablum minallah. Maka dalam konteks Hari Buruh, kita adalah seorang insan aparatur. Bagaimana kita memperbaiki hubungan kita, bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada pengguna layanan kita dengan sebaik-baiknya. Itu mungkin merupakan implementasi dari hablum minanas. Mudah-mudahan kemudian wujud dari hablum minanas itu kemudian kita hadir di hari ini di bulan tanggal 2 Mei Hari Pendidikan Nasional. Kita wujudkan bagaimana kita memberikan contoh kebaikan kepada semua siapa saja yang berhubungan dengan kita. Entah itu kepada taruna, entah itu kepada teman sejawat, kepada masyarakat yang membutuhkan kita untuk memberikan layanan-layanan yang terbaik. Itu mungkin merupakan wujud dari hubungan kita kepada Allah, kemudian kita wujudkan kepada teman-teman kita sendiri. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa saya maknai, bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, mempersiapkan dengan sederhana tetapi tidak apa. Dengan kesederhanaan keterbatasan kita dalam kemewahan. Dengan kesederhanaan, dengan keterbatasan kita dalam kebahagiaan itu lebih penting daripada kita sepertinya bermewah-mewahan, sesungguhnya kita tidak mewah dan kita tidak bahagia. Yang lebih penting dalam kesederhanaan kita bisa bahagia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili jajaran pimpinan dan segenap sivitas akademika Perusahaan dan Sidoarjo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Seiring gema takbir berkumandang, saya Gina Susanti mewakili PLP Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Saya mewakili beberapa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya mengucapkan selamat
kami, Senat Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Duta Kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri yang ke-1444 Hijriah. Selamat Hari Raya Idul Fitri yang ke-1444 Hijriah. Selamat Hari Raya Idul Fitri yang ke-1444 Hijriah. كل هذه الأرض ما تكفي لو نعيش بسماها وانت عايزنا لو تضيق الأرض نسكن كالرجال كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كاللقاء أبتهي أنشر وحل الكلام زينوا دنيا احترام أما حبة ابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كاللقاء أبتهي وبسلام أنشروا وحل الكلام زينوا دنيا احترام أما حبة وابتسام أنشروا بين الأنام
Ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatul linnas, ya man alafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah. Habibi ya Muhammad, ataina bisalami wal huda Muhammad. Habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Ya man halata hayatan bil iman, ya man bi jamalika allamtal lisan, ya man nawarta quluban bil Qur'an, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah. Habibi ya Muhammad, ya Nabi salami wal huda Muhammad. Habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Sallallahu Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita mendengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Syahril Maskur SPD. Sekaligus kami mohon setelah tausiah untuk memimpin doa bersama. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Syahril Maskur SPD, kami persilahkan. Alhamdulillahi ja'alanallahu minal aidin wal faizin wa taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamikum wa sadaqatana wa sadaqatikum taqabbal ya karim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Wa qala alaihi salatu wassalam, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang saya hormati para tokoh-tokoh alim, ulama agama, Sitifas Akademik Politeknik ini Sidoarjo ya.
Bapak Gede disingkat mawon, yang penting kita penuh dengan suasana seneng dan seluruh jajaran yang insya Allah diberi keberkahan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya salawat serta salam mugi dapat disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mencintai beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saya ingin salawat yang semua bisa bunyi, tidak di artis ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih karena kita buka sholawat Bapak Ibu. Sholawat itu pintu pembuka doa kita kepada Allah. Jadi kalau mau berdoa pada Allah, bikin Allah itu senang dulu. Sholawat itu satu-satunya doa yang oleh Allah tidak akan ditolak. Siapa yang mendoakan kekasihku, pasti aku terima. Mbah sampeyan sholawatannya pakai tadi itu diiringi musik, ndak musik, pokoknya sholawat pada Nabi itu pasti diterima. Karena itu harapan kita ketika kita mau berdoa, kita bersalawat dulu. Panjenengan tinggali orang-orang yang di masjid, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, baru alhamdulillah. Terus lagi jaluk. Cuma sebetulnya doa itu kalau bisa menyanjung Allah dan Muhammadnya itu yang banyak. Jangan doanya ya. Kita Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad langsung walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah nyuwun duwe, ya Allah nyuwun. Karena ada hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida cara Jawa, cara Indonesia, ya Allah Engkau Maha Rahman Rahim, belas kasih pada hambamu, Engkau Maha Penyayang. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka, itu kita diajarkan oleh Al-Fatihah itu. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, terus disanjung sampai iyyaka na'budu dengan aku, baru ihdinas siratal mustaqim, baru kita meminta kepada Allah. Nah cuma kadang diwalik Bapak Ibu. Jadi sholawatnya sama menyanjung Allah itu sedikit, njaluke sing akeh. Alhamdulillah. Nggih, ini taruna bagus tadi Bapak Gede jajar aku, wah kapan latihannya kok enak sholawatnya.
Cuma supaya lebih cerdas adik-adik taruna, saya biasanya di UIN itu pelatih anak-anak paduan suara, sholawat, apa saja ya. Yang cerdas, jadi kalau mau Syawal Anda belajar lagu-lagu tentang Syawal. Ya, Ramadan tentang Ramadan ini terus ya. Penyemangat aja dikit. Kita mulai sekarang halal-bihalalnya tadi masih intermezzo ya. Kalau nyun pangapunten pakai sandal, saya habis jatuh Bu, sepedanya gede, ono lubang, ada airnya, aku mancing, gluduk ya. Ini sepatuan, panas ngapunten, stratega sepatuan, sakit apa ya. Nanti tadi juga akan terlambat karena depan rumah ada manten, jadi sepedaan, Surabaya ada kampus UIN itu belakangnya kan padat. Mari kita mengkaji tentang halal bihalal ini. Yang pertama dengan bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah itu syarat mutlak. Dan azabnya bukan main besarnya kalau hambanya sampai lupa. Bersyukur pada Allah itu atas segala nikmat. Kita di sini masih bisa berkumpul dan kita sudah puasa bersama-sama. Berarti diparingi sehat. Ono sikil kerenyang-kerenyang, bahono geger cenut-cenut, yang penting nyampe sini. Dan kita sehat itu bersyukur kepada Allah. Maka ketika kita berdoa pada Allah, jangan hanya dengan sekedar menangis. Kita kan disediakan ada istighfar, ada alhamdulillah, ada Allahu Akbar. Nah, kedusane ya istighfar. Tapi suatu saat kita berdoa pada Allah itu dengan penuh senyum, saudaraku. Allah itu tidak hanya mu'adzib, tidak hanya zat yang maha menyiksa sama hambanya. Allah juga memberikan anugerah-anugerah. Karena itu kita perlu berdoa dengan rasa senang. Allah Karim, ya Allah saya dari pagi itu bisa bangun dengan enak. Setelah itu saya wudhu, setelah itu saya sholat. Ibu-ibu bikinkan kopi suaminya atau teh. Ya, mbak-mbak bantu ibunya. Itu kan senang terus. Masa mau doa sama nangis? Gusti Allah nggih seneng. Oh, tak kayak nikmat seneng tiba ere. Seneng. Kados panjenengan nyangoni anake SD. Tak sangoni. Terus matur suwun Bu, sama senyum. Ambek gak matur suwun terus. Lho kan beda. Nggih? Beda kan? Beda. Jadi Islam itu indah. Indah sekali. Tidak harus berdoa itu dengan cara menangis. Ya suatu saat ketika kita doa itu dengan ingat dosa-dosa kita, namanya manusia, kita tetap menangis jungkung tadarruk nengersani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bersyukur. Saya lihat joklernya saya dikasih 30 menit. biasanya Pak Gede saya di kampus pakai ini ya. Jadi enak, lebih kondusif, tapi tidak apa-apa ya. Semua kita nanti bisa ketemu lagi. Yang kedua, halal bihalal itu penekannya pada hubungan antar sesama. Tadi sudah disampaikan sama MC-nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Saya sampaikan ke hadis, Rasulullah la yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Orang itu imannya belum sempurna kalau dia belum menyayangi sesamanya seolah-olah dia sayang kepada dirinya. Ada cerita yang menyangkut masalah hari depan kita ya. Dan ini sahih di kitab-kitab. Orang itu kenapa oleh Allah sungguh-sungguh harus dijaga hubungan antar manusia. Karena yang menjadi penghalang surga itu ya hubungan manusia. Sama Allah kita bisa langsung naik. Bisa langsung naik. Pokoknya kita qiyamul lail wis ngesot nang Gusti Allah nangis-nangis selesai. Tetapi kalau antar manusia panjenengan sama yang lain punya salah enggak diampuni, enggak selesai. Totalan deh kono, Bu. Lalu bagaimana nasib orang yang punya salah? Saya punya salah sama panjenengan, saya belum minta maaf, hubungan mati. Ya apa carane notale deh kono, hisabe. Maka kebaikan-kebaikan amal saya itu akan diserahkan kepada panjenengan yang sing tak salahi. Kalau ahli ibadah, ahli poso, suwake sak tumpuk totalane. Karena saya belum minta maaf sama panjenengan, kesalahan saya dikasihkan sama panjenengan. Kalau sampai habis bagaimana, Ustaz? Sudah habis amal ibadah saya itu, isek durung cukup gembayar. Karena saking seringnya aku salah kepada dia, kepada teman saya.
maka kejelekan teman saya itu atau panjenengan disetor ning aku ditambah nomane. Masya Allah, luar biasa parahnya antar manusia. Karena itu halal bihalal menjadi momen yang sangat bagus sekali. Tetapi orang yang menerima setoran itu oleh Allah ditunjukkan surga yang indah. Oh kaget deh. Ono swarga kok cek apike. Dia tanya sama Allah, itu surga kok bagus banget ya. Kayaknya yang berhak naik nempat di situ itu ya para nabi, para kekasihmu. Kata Allah, bukan. Itu bukan untuk nabi-nabi saya. Ya, bukan untuk wali-wali Allah. Tapi untuk orang yang mau mengampuni dosa, orang yang menyalahi. Nah, seketika itu, nggih sampun ya Allah kalau gitu kesalahannya saya bebaskan. Saya dapat surga itu karena saudara saya muslim. Maka la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi. Orang itu imannya kalau belum menyayangi seperti dirinya belum sempurna. Oleh sebab itu kita melalui halal bihalal ini mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, nol lagi gitu ya. Minal aidin itu artinya kembali, Bapak Ibu. Kan sering minal aidin apa izin, ono sing Pak izin gak harus, pokoke niate apik, ngoten niku tata bahasa wis jar-jarno lah. Aja dimasalah, kleru kon wadar ya. Yes, pokoknya minal aidin wal faizin. Orang itu kalau niatnya baik ya kita sambut baik. Urusan bahasa keliru Arab, bahasa urusan dunia, betul usah ribet-ribet. Yang penting itu di sininya. Minal aidin itu kembali. Kula kali panjenengan itu asli ahli surga, Pak. Anak pucune Adam. Nabi Adam kan ahli surga. Umpama gak kena godone setan ya ndak sampai ke kalangannya, surga terus. Lah gara-gara Nabi Adam kena makan buah khuldi dibuang ke dunia. Tapi nek kira-kira gak ngono ya gak ono kula kali panjenengan. Ibu Hawa juga akhirnya ketemu, iki waktune sempit ketemu kekuk-kekuk ketemu sampai saman kali kula. Maka minal aidin itu kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke zaman fitrah, zaman cucu Adam ahli surga. Wal faizin berarti orang-orang yang senang. Iku sing seneng mawon, seneng kembali kepada surga. Lah ya napa nek ana kanca atau relasi sudah dimintai maaf, ya tak ampuni, tapi atine iku lho meneh lambeku. Oh, mboten urusan niku. Yang dihitung ya ini. Yuk sepurane ya aku disalah mbek sampean. Oh iya, nah, itu udah dihitung sama Allah. Sudah dicorek. Lunas. Bakon mangkel, lho tambah dosa dhewe. Kon mang lapo nampa? Lapo mengampuni? Oh ya ayaan pacar. Iya wis tak garo sepurane. Ya, mohon maaf ya. Saya nyakitin kamu, saya terima cintanya misalnya. Ya mungkin kita belum jodoh, Allah belum kasih, Gusti Allah ge tatapan, Allah mungkin belum nakdirkan padahal ya bahasa-bahasa kriminal. Wis gak apa-apa. Iyalah, padahal kene mangkel. Ya. Mangkelnya bukan main, itu mboten urusan. Mangkele ati engko ditata piyambak. Ada babnya sendiri. Sama orang seperti siapapun ya. Pengetahuan Islam masih pas. Jangan takut salah menyampaikan. Kewajiban menyampaikan Bapak Ibu sama kewajiban uswatun hasanah, contoh, itu tidak sama. Banyak orang mengatakan gini, ketika kita mengajak orang beribadah, lengkon, lo gak iso nglakoni kok ngejak. Loh, kewajiban menyampaikan itu tersendiri. Ya, illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haq. Menyampaikan sesuatu yang baik itu kewajiban kita. Iso gak iso sampaikan. Itu sudah dapat pahala kita. Gak iso nglakoni mboten napa-napa. Lah, istimewanya kalau kita bisa menyampaikan, kula kan ngajak kalian jenengan, ayo tahajud Bu, saya juga bisa tahajud. Tapi jangan kemudian saya nggak bisa tahajud terus kalau mboten ngajak jenengan tahajud. Itu namanya orang tidak mau dakwah, tidak mau menyampaikan kebaikan, ya tidak mau melaksanakan kewajiban. Loro nih kaento. Kan lumayan menyampaikan dapat satu. Ayo nama masjid rek misalnya. Ya bahasanya bisa dirubah. Aku tak absen saya ono azan kan tidak apa-apa kan. Bahasa itu kan menyangkut kita mau sholat jamaah dulu. Cangkruk di halaman kampus. Wah, duhur. Aku tak absen rek. Bahasa-bahasa kan enak Jawa Timuran. Ndak harus kau nih gak sembahyang. Nah ini tambah
menjadi kriminal. Jadi sehingga aku tak absen sih, yo di CO, itu urusan sendiri-sendiri. Yang kedua, kita saling memaafkan. Itu satu keharusan yang kita usahakan bisa selesai di dunia, supaya kita di akhirat tidak. Bagaimana kalau kita punya salah kepada teman kita, relasi kita, orangnya sudah meninggal. Kadang jaluk sepuro wong mati. Buntu, Bu. Ya caranya tadi itu mengingat, lihat isyarahnya itu. Amalan-amalan kita yang baik itu setara rono ya Fatihah itu didoakan terus, duit sedekahono. Ya, namanya teman Doni minta kaploki jarene koncone kono. Isi kono di 20.000 ana 2.000 sedekah. Ini Doni mudah-mudahan pahalanya untuk Doni. Gitu. Yang terakhir kita nanti, maksudku yang terakhir di bab 2 itu, di bab silaturahim itu, video-video kita itu akan diputar kembali ketika kita sudah waktunya yaumul hisab. Betapa sip ya kumpul di sini dalam rangka halal bihalal. Sekali-kali video kita itu kita lihat, oh ketemu Pak Direktur Taruna, ketemu pimpinannya ya. Sivitas semuanya berkumpul. Berkumpulnya untuk apa? Untuk halal bil halal, al halalu bil halali. Untuk saling memaafkan, keren. Ojo video ini karaokean. Ya gak apa-apa, gak melarang. Cuma ketika kita melihat, waduh aku 17-an karaokean. Terus ketika kita yang begini-begini tidak dapat, maka PHBI itu diusahakan karena momentum untuk berkumpul bersama. Ada Maulid Nabi, ada Isra Mi'raj ya. Kalau Isra Mi'raj itu promonya sholat, Maulid Nabi promonya cinta Rasul, gitu kan? Ya, cinta pada Rasulullah kelahirannya. Itu kita jangan sampai absen untuk mengisi video-video kita nanti di pembalasan itu supaya lengkap, tidak hanya senang-senang di dunia, tetapi kesenangan kita untuk akhirat. Yang ketiga, halal bihalal itu penekanannya kita, siapa orang yang mau kita hormati lebih dulu. Hadis Rasulullah banyak menyampaikan bahwa orang tua itu syarat mutlak untuk dihormati. Saya ingin menyampaikan, kalau kita hormat pada orang tua kita, sudah dijelaskan ibu 3 kali, bapak 1 kali. Berarti ibu itu, wong wedok niku sekali qabil tu nikah, engkau kawinkan, saya kawini kamu ya kalau bahasa Indonesia, kau nikahkan dengan si ayah, saya terima nikahnya. Begitu qabil tu itu Bu, panjenengan dapat derajat yang luar biasa oleh Allah. Luar biasa kepada anak, tapi ya kepada anak. Sampai tadi bojone si A, begitu qabil tu langsung dapat peringkat anak jenengan itu 3 tingkat penghormatannya, baru bapaknya. Lah kan luar biasa. Jadi dikon bapaknya bulet iku nek mbek ibuke dhisik sampai 3 kali. Baru bapaknya, kata Nabi. Ya, Nabi ditanya siapa yang dihormati, ibumu, sampai gitu ya. Nah, otomatis anak kepada ibu, lah ibunya kepada siapa? Ayo. Ibunya mau hormat pada siapa? Pada orang tuanya lagi kan? Tetapi sehingga penyebab panjenengan iku dihormati Gusti Allah 3 tingkat, ya mergo dipek wong lanang niku, Bu. Nah, coba lanang gak qabil tu. Oleh teko ndi? Dapat dari mana? Seorang wanita kalau nggak dinikahi orang laki-laki, dia mau dapat derajat dari mana? Ya anak ibu itu nggak dapat, kayak kata Romai-Rama yang keramat gitu kan ya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Ini milah musiknya kau nggak ada ya? Ya santai gitu Pak Gede. Nggih, mboten napa-napa nggih. Ini sivitas mesti ini kudu resmi, tapi wong iki wong halal bihalal kok. Dikirim resmi nemen ya ora penak nggih. Santai mawon. Bagaimana perempuan itu dapat 3 tingkat di atas laki-laki kalau dia enggak dinikahi oleh seorang laki-laki? Lho, rahasiane teng mriku. Berarti wong wedok niku wae bojone wae makne ngoten lho. Cara wong basane wong Kalang Anyar niku. Wong wedok wae bojone wae makne wae bojone maneh. Dan terus. Maka sebuah rumah tangga dibangun kalau wong wedoke gak hormat ning gone bojone lanang, wassalam, ndak ada kebahagiaan. Boh mari sugih tingkat tinggi jabatannya mesti ajur.
Kalau enggak percaya panjenengan coba teliti. Konco-konco dhewe bukan kok mengais kesalahan orang lain. Kalau wani mbek sing lanang, sampean batin mawon, tidak usah diomong-omongkan. Iya. Gak hormat sing lanang iso duwe dhuwit titik lah golek pendeman. Ada saja. Dan ini saya kalau kumpul-kumpul pendakwah ya di Surabaya banyak organisasi pendakwah. Kita ini koreksinya banyak di tenaga pendidik yang berbahaya. Duduk wong pabrikan, wong pinter-pinter. Ada profesor, ada doktor, dekan, dosen, guru SD. Ya, istri saya guru SD, Pak. Jadi bahasa Inggris. Iku jare wong Surabaya sing jenenge gendaan, selingkuh, tenaga pendidik. Kan ribet. Ya di momen Syawal itu hormat pada ibu berarti ana celukan ibu mergo ana bapake. Panjenengan di Kobil tuh. Saya sering mengatakan kepada jamaah, nek anjene wong lanang sampean dadekno lokomotif dadi ndas, Bu. Ini kan gerbang ya. Ini kan kereta ya. Kepalanya ini suami, mbok kriet-kriet sakit diramut, Bu, supaya jalan. Nek bojo sampean gak petek iso nyambut gawe to loro-loron terus salah, bojo gak ono apa-apane munggah ya gak iso. Ya tetep seret. Ya. Ini kepalanya ini. Ini gerbongnya. Ini bapak ini. Macet. Jadi di mana? Kecuali dia sudah pisahan, tidak sebagai suaminya. Ini sering saya tekankan di Syawal karena apa? Akeh wong iki gak rasane sampean ya nak taruna. Biasanya orang itu perempuan kalau mau kerja ya tak ewangi nyambut gawe supaya ringan. Sukses ya, begitu sukses. Ya ngene Pak Nas, ngetutno signal. Ndak apa-apa. Nggih. Begitu kula nek ngeten santai mawon Bu nggih. Kula mikir ngene mati mikir. Yang ini urip enggak apa-apa, yang penting nyala nggih. Jadi begitu sukses, perempuan itu mulai merasa mandiri. Masih gak ambek kon aku yang duwe duit, masih gak ambek kon aku yang gawe setir bunter. Udah keliling. Aina suaminya? Mana suaminya wis gak hitung belas. Itu kalau ketepatan begitu. Nek ketepatan podo kuate, nggih. Yang laki direktur, yang perempuan direktur. Wah, anaknya sing ajur. Wis pokoknya dikei duit. Nah ini yang harus kita jaga dalam nuansa-nuansa mobilisasi Islami itu indah, jadi dijaga. Prosedur kalau seorang istri suaminya ke ibunya, ibunya terus ke suaminya lagi, insya Allah aman. Ya tidak ke semuanya. Kalau ada sesuatu yang enggak sama dengan konsep ya dibicarakan. Insya Allah di momen yang halal bihalal. Yang terakhir saya tutup kekuatan doa Lailatul Qadar itu ono batese, Pak. Jadi doa ayam-ayam ini kan biasanya nih Ustadz itu nerangkan man soma Ramadhana imanan wahtisaban ufirallahu ma taqaddama min dzambi. Pokoknya posone oke, di sepuro Gusti Allah dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Ini hati-hati taruh harus kreatif yang pegang Islam. Yang lalu itu berapa ukurannya, yang akan datang berapa ukurannya. Itu kan ngoten Bu. Di sepuro dosane yang telah lalu dan yang akan datang. Yang telah lalu itu berapa ukurannya? Pirang tahun? 10 tahun? 5 tahun? Wong saiki ku nek duwe keterangan ora pas iku dibantah. Oh jangankan kok taruna, SD itu tanya itu Ustaz, mosok mulai sampai lahir sampai saya di sepuro enak ya. Lailatul Qadar itu terjadi 1 tahun sekali, kita sepakat kan? Bahkan turun di Ramadan. Ketika Lailatul Qadar itu datang, kita diampuni. Tahun depan ada Ramadan lagi. Berarti umurnya cuma setahun. Nah kita sudah diampuni dosa kita yang lama. Seandainya kita sukses ya, sukses kita berpuasa, berarti 1 tahun yang kemarin kita nol sudah. Minal aidin. Kemudian ke depan ini tergantung kita ini, mulai hari ini, mulai Syawal tanggal 1. Kita awali, kalau yang biasa puasa 6 hari monggo, tidak kuat tidak usah maksa. Barang yang sunnah gak usah elok-elokan koncone. Ono koncone, ya satunya itu sholat Jumat, satunya Sabtu. Ono sing mokele Jumat, sholatnya Sabtu. Walah sak karep-karepmu sembahyang sunnah. Cuma sikapnya juga gak jelas, Pak. Ya.
Carane ya napa mboten bantah-bantahan. Kesunahan fitri itu kan disebabkan karena 1 Syawal. Lah nek sampean wis makmen iki 1 Syawal, ya sunatnya 1 hari itu. Lah nek sampean Sabtunya lagi melok salat. Lah wingi lapo? Aku isin ya, aku wong NU jare ngono niku Muhammad. Mboten wonten Muhammadiyah NU ndak ada, Mas. Ndak ada. Mulai tarawih itu kalau yang banyak itu ikut Sayyidina Umar. Yang titik itu Siti Aisyah. Cuma digawe orang Muhammadiyah sama NU. Sama-sama bagus gak usah ribet. Cuma sing wis maem hari Jumat ya ndang salat tok. Ora salat ya ora apa-apa wong sunah lho. Sing geger iku lah wong takmir. Mereka kadung ngundang khotib, ya wason dan seterusnya. Karena jamaah nanti. Sebetulnya sholatnya sama, sembahyang sunnah. Sama ndak sholat ya pada meninggal sunnah-sunnah. Cuma cek kebangetan wong setahun pisan ae. Timbangannya nggak tahu poso melok sembahyang. Lah sing poso kok tambah gak melok sembahyang. Lho, urusan pantas dan tidak pantas itu berlaku di sunnatullah. Sunnatullah itu ngurusi pantas sampai mboten pantas. Oh, kok hukum. Pantas sampai gak pantas tok. Panjenengan jejer tanggane ngeten, nggih. Terus gawe sate. Ah, iki gak nyopo aku, gak diteri langsung meloncat rono. Mboten pantes. Nek mboten pantes Gusti Allah nggih nyorek mboten pantes, elek. Makanya nek mati niku niki saya napa won? Saya baik apa buruk? Baik. Yes, baik tulis. Disakseni saudaranya baik. Ya. Saya cerita sedikit ya. Saya itu punya bengkel dulu, jual beli mobil besar. Saya punya teknisi mesin itu sembayangnya gak roh aku, Pak. Wong iku nek sembayang mokong. Ya kayak tadi saya itu. Aku tak absen, ya sembayang, aku ada laporan dhewe. Tetapi kita juga menerima pelajaran secara akidah ini, kita nilai akidahnya itu. Uang nek matine apik tandane napa, Bu? Mesem. Karena orang meninggal itu ditunjukkan tempat kembalinya kepada Allah. Walaupun dicor di gone neraka, tapi nantinya dia ke surga, dia senyum meninggalnya. Pasuryannya tuh, pasuryan itu cara Jawa, Pak. Wajahnya itu bersih. Saya nggak sebutkan namanya. Ini teknisi saya itu luar biasa, ganteng. Lagi terus siapa yang menghukumi ustadz-ustadz ini? Coro kita ini mau menelaah dari sisi syariatnya. Iki sembayangnya gak aktif, tapi meninggalnya dia itu bersih wajahnya. Sudah jelas digembar-gembor nonek membar-membar. Uang mati ku nek pasurnya peteng, iku diduduno tempat labuhnya dia di neraka. Itu nek berseri-seri cuwanti seger bersih oh jelas warga mampir ning neraka ya biasa Bu mampir mawon kok nggih mboten usah wedi kalau Gusti Allah niku santai mawon sing seneng karo Gusti Allah kok mboten seneng ya napa mbak top ya apa Gusti Allah lho wong donya urung enek wis digawe umpamane sampean melok pangeran sing mboten Gusti Allah nggih umpamanya Firaun lho mosok donyane mbek pangerane dhisik dunyane. Kan Firaun lahirnya wis ana dunia. Ya mestine ya Tuhan dulu baru makhluknya ada. Ngeten ndak? Nggih, yang yakin sama Allah itu sing seneng. Alhamdulillah ya Allah kok Tuhanku iki panjenengan ya Allah. Umpamane Firaun, umpamane contoh mawon. Terus ya apa kula ki nasib kula? Wong Tuhan kok dhisik dunyane. Ya mesti dhisik Tuhannya wong donya sing gawe Gusti Allah. Tuhan dan alam semesta yang membuat Tuhan. Lah nek Tuhan yang mbek alame dhisik alame yo ndak masuk to. Iku mah yo ora pantes itu lho. Pikiran iku mboten nampa. Pikiran itu ndak terima. Ngoten nggih. Jadi kita yang rileks kalau ada saudara kita kemudian salate saenake mboten usah lara ati iku. Fardu ain. Fardu ain itu sembahyang wajib. Kalau kita salat jenazah fardu kifayah. Nek fardu ain iku nek ngejak ayo nek ora gelem mboten usah mangkel. Ya sakarep-karepmu urusanmu. Sing penting aku kate sembahyang. Itu. Tetapi jauh lebih jos dan hebat diundang jam 12, misalnya jadwal adzan itu jam 12 kurang 5 menit panjenengan sampun bersih. Menyongsong waktu sholat. Wis buktekno dhewe, kadang ustadz ya kalah praktek. Ini kan teori. Tadi saya sudah bilang berkewajiban menyampaikan sesuatu yang baik itu adalah kewajiban dakwah. Tetapi hasilnya sing ngaji ambek sing ngajeni josan sing ngajeni. Muga kono urung titik dilakoni. Oh ya tak coba erek. Nyoba mawon lho, Bu.
Pokoknya duhur kurang 5 menit dia sudah bersih, sudah suci. Oh namanya itu menyongsong waktu sholat. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah saya masih diberi kesehatan untuk duhur. Ngoten niku mboten sanggoleki masjid nek gak iso, Bu. Saya tuh kalau kerja di kantor pajak, maaf, saya tuh di kantor pajak itu biasanya teknisi elektronik Jawa Timur dulu. Tahun ini kalah tender, 2 tahun. Iku nih golek tempat sholat kangelan Bu ning Probolinggo lantai 4. Ya ngene diresi. Apa suci? Ya sampean ketok najise mboten. Ya gak ana najise berarti suci. Al aslu baqa'u makana ala makana. Asli ini tanah suci ya suci. Nek kita teleke diresiki. Nek gak ada najis ini sholat aja enggak apa-apa. Padahal mari tak iya. Ya, kita kan enggak tahu kan? Enggak tahu kan? Kontene golek masjid adone, ya. Bersih kan, tidak kelihatan apa-apa. Sudah saja. Berarti kalau kalian panjenengan mau mencoba sholat dari sisi tepat waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Buktikan 1 minggu, buktikan sendiri. Pokoknya tepat waktu saya sholat. Tepat waktu saya sholat. Nanti panjenengan sama Allah itu langsung. Gak melalui manusia sudah. Ada nikmat-nikmat yang oleh Allah tidak dilantarno, tidak ampirno ning gone guru-guru. Jadi langsung. Ada yang tidak. Ngaten mudah-mudahan mboten patok guyon di wilayah ini karena ini urusan ibadah ya. Jadi ayo ngomong sing tenanan, mau guyon meneh gak. Aduh. Alhamdulillah kita ini Syawal sangat penting. Yang penting kita meyakini halal bihalal itu penting. Halal bihalal itu penting. Karena menyangkut hak manusia dan manusia. Betapa kita ini susah kalau punya. Kadang kan sungkan Bu, mau dolen itu pekewo. Wong ancene awake salah tenanan, yo mboten salah tenanan. Betul lho. Betul-betul aku salah mbek. Panas misalnya. Ya prek carane ya apa mlebu sungkan. Satu-satunya ning ngarepe wong akeh ngene iki nodong iki. Pas purane Pak, dek muni gak. Ya wis ngono ya gak enak mbek koncone. Gak iso saiki iso ana syarate, ya mbon ngono. Tetapi nek ya wis padha-padha, masih kene kita mangkel. Ya betul-betul ya udah lunas. Dia sudah menerima kok. Nah kita sudah dapat poin di Syawal itu kita kembali minal aidin, kemudian dapat wal faizin. Menjogone sing angel, menjaga itu sulit, maka kita tidak mungkin meniru Nabi 100%. Ayo niru sing enak, ketemu senyum. Ya, gak mangkelan, nek ana koncone nakal ya ora usah dimangkeli tapi terus menyampaikan kebaikan. Terus menyampaikan kebaikan. Dicari ilmunya. Kenapa orang mau doa harus baca sholawat? Oh ternyata sholawat itu satu-satunya doa oleh Allah tak pernah ditolak. Berarti ini assalamualaikum kula nuwun itu sudah diterima. Enak njaluk-njaluk. Nggih. Kula kalian jenengan namun kanca, assalamualaikum, orangnya senyum, aman iki. Mbok utang dhuwit mbok kate apa iku wis enak. Barane assalamualaikum pun. Salam. Aduh wong wis gak enak rek. Wis gak enak wis. Madhab kepada direktur. Ya kalau nggak enak jangan ngomong, cari waktu lain. Ya siapa tahu Pak direkturnya itu ada masalah sama istrinya. Kan enggak tahu. Waalaikumsalam. Ada perlu apa? Wah ini gak enak iki tadi. Katanya ngajak nopo. Wis ojo. Ndak ada apa-apa Pak, cuma ya sembuh lah bujuk-bujuk oleh laporan sing sederhana, jangan yang berat-berat. Karena orang yang mau kita tuju kondisi berat, ojo tambah berat. Sudah capek, sudah berat, diblek mana ya. Itu ya. Kakak saya itu kebetulan kan hakim tinggi agama di Tintang dulu ya, di bagian nyorek-nyorek wong pegatan ya. Kakak saya kan dengan matrifan sampai ya hakim tinggi, cuma ya tak guyoni ini sama caranya ngono anak buah kata betul suwe. Apa ini? Kerasnya bukan main. Dia pimpinan. Jadi begitu setruk sama jalur sepuro. Wis ngadano ta sekuran wis mohon maaf barangkali. Wis pokoknya jalur sepuro. Alhamdulillah sehat. Ya, anak buah yang muni, ya Pak, tapi hati ini gak ya sekarapmu. Ya Gusti Allah kan itu sininya Pak. Kalam kita ini ada urusannya. Lalu apa lambemu nyepuro, hatimu gak. Ya, berarti kan dia tidak sama antara itu. Itu hal-hal yang memang bisa. Kalau utang piutang biasanya kan dihitung. Betul nopo-nopo. Yang penting ngeten. Tadi contoh saya, yang pahala dikasihkan sama yang salah, kemudian yang salah mengampuni dapat surga. Itu lambangnya. Ngono kok ngenteni ning akhirat, mbok saiki ayo sepuro-sepuroan. Jadi kita ke surga bersama-sama. Ngoten lho. Pun lah.
manusia itu tetap enten salah ya, mboten ngarang mboten ya. Kalau sepanjang yang parah ya dikoordinasikan. Aku jane yo iso nyepuro sampean, tapi ini urusannya 20 juta ya berat tuh. Gitu. Nek gawe mbok sahur asli ya dicicil. Itu kan keleluasan yang kita berikan kepada user. Kemudahan-kemudahan yang oleh Allah panjenengan terus dihitung sebagai sedekah. Dan orang di jare wong Jawa diperes gak metu santene. Orang itu sudah ndak punya mata pencaharian. Punya utang jenengan tekan. Dilebono buwi oleh buwine tok, Bu. Gak oleh pahala ya gak oleh sauran utang. Oleh kepuasan tok ini setan ngileni terus. Coba ngene nek duwemu 1 juta ya 1 juta gorene, duwemu 500 gorene. Wis pahala. Belum sampai 2 juta jenengan yang 20 sudah dilengkapi sama Allah. Gusti Allah itu kan anu. Nah ini titip pesannya Taruna itu, hamban kuliah di sini. Sistemnya oke kan sudah? Sistemnya oke. Semua di teori itu ada. Yang perlu panjenengan tanamkan setelah sistem itu kita pakai, ke atasnya itu yang perlu. Ke atasnya yang perlu. Ya. Ngomong lebokno nener ngono kira-kira ana penyakitnya mboten itu mboten urusan kita sudah. Ketika kita di yai host itu ditanya, tikus itu kok ndi? Kok iso juta-jutaan? Namanya juga hama. Terus melayune nanti, opane. Itu di kacamata agama seperti itu. Karena itu setiap sistem yang kita gunakan, kita dampingi dengan berdoa kepada Allah, tawakal, ya Allah, ini hanya aplikasi, ini hanya sistem saya gunakan. Suksesnya panjenengan ya Allah. Itu yang agak sulit. Kadang IP-nya 3 sama yang 4 nyambut gawe cepet sing 3. Ngono ku yo akeh. Kanca kula mondok mben tak ajari ngaji niku lho angel. Kiai gede. Sing ngajari ngaji gak kiai gede-gedean. Lho kan ada seperti itu. Hanya dibak bisanya tapi manfaat umur di masyarakat diterima. Itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hal-hal yang tidak bisa kita terima dengan akal, kita diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala melalui keikhlasan, melalui saling memaafkan. Niki doanya langsung napa enten? Kita berdoa bersama-sama ya Ibu. Arab ya angel. Jadi berdoa pada Allah tuh wis pokoke ya Allah kula niki seneng gadah Tuhan panjenengan, ya. Segala puji bagimu ya Allah, yang Maha Rahman dan Rahim. Panjenengan yang menguasai alam semesta ya Allah. Panjenengan yang bisa membolak-balikkan hati kita. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hati saya ke agamamu ya Allah. Ya muqallibal qulub. Ini kita sudah bersama. Jenengan amin monggo. Doanya yang ngerti saja. Panjenengan yang membolak-balikkan hati manusia ya Allah. Tetapkan hati kita, hati kula kalih kanca-kanca kepada iman dan Islammu. Ya hadir di sini ya Allah, kula bersaksi kepadamu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yakin betul ya Allah Muhammad itu kekasihmu dan nabiku. Pertemukan kami ya Allah dengan syafaat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemukan dengan syafaat beliau ya Allah, dengan syafaat beliau seluruh kesalahan kami insya Allah akan tercover, akan terbina oleh panjenengan di surga bersama-sama. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ya Allah dinan qayyima. Allahumma inna nas'aluka nyuwun tang panjenengan ya Allah imanan qaima, iman yang kuat ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sangat zalim, sering berbuat dosa setelah bertaubat ya Allah. Selaku manusia selalu berbuat kesalahan, setelah bertobat. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, sesuai dengan kasih sayangmu kepada hamba-Mu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Berikan kami generasi yang terbaik ya Allah, anak-anak didik kami, taruna kami. Rabbana
Hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zidna ilman nafi'a, tambahkan ilmu yang bermanfaat ya Allah. Wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a halalan thayyiba wa tijaratan lan tabur. Rabbana khtim lana bi husnil khatimah. Jadikan akhir hayat kami akhir yang mencintaimu dan Rasulmu, husnul khatimah. Jadikan kami menjadi orang-orang yang kuat melaksanakan perintah-perintahmu dan menjauhi kesalahanmu. Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, ini ngajine nyantai-nyantai. Mugi-mugi yang manfaat kita ambil, yang kuat kita ambil, sehingga ya didel saya WA lho, Pak. Gak cocok aku gawe teori liyane mawon. Ya, banyak teori agama itu banyak, Pak. Intinya pokoknya panjenengan kali kula tetap cinta pada Islam, sayang pada Islam. Lo lah ganti Ustaz, lah ganti pegangan. Ya, pegangannya ya itu, cinta sama Islamnya itu. Terus belajar ya, yang salatnya belum sempurna belajar. Salat iku ya apa sih? Supaya iso khusyuk. Wis ngono-ngono tok ae. Kan enak. Ya. Itu tak berselawat bagus, ibu-ibu juga gitu. Aku kok nyawang bojoku gregeten padahal agamane kok taat, goleki. Saiso. Lah Gus sing digoleki perjuangane niku wau, mboten kok iso gak iso. Mencobanya itu loh. Wis mencoba terus gak dadi kok mati. Wah, syahid fil akhirah wis dicatat sampean. Iki masih gak iso taat bojone tapi berjuang terus. Nah, bojone kadang ya wangel mesti. Nah, berjuang terus. Fatihah mawon. Kurang lebihnya mohon maaf. Matur suwun Bapak Direktur Sivitas semua akademik. Mudah-mudahan panjenengan rezekinya diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, demikian Mau'idatul Hasanah yang telah disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Ustadz Syahril Masykur SPD. Semoga apa yang kita simak bersama tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, demikian tadi serangkaian acara Halal Bihalal Keluarga Besar Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo dengan tema dengan Halal Bihalal kita eratkan silaturahmi dan nilai-nilai akidah menuju insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala telah kita simak bersama-sama. Kami selaku pembawa acara mewakili panitia menyampaikan terima kasih atas kehadirannya dalam acara ini dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabat tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aizin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Rakyat desa berpakaian
Perikanan Sidoarjo mengadakan halal bihalal bersama-sama, saling berjabat tangan dan bermaaf-maafan, terus terjalin silaturahmi selamanya.